Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu. Kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang suatu sejarah dari sudut pandang spiritual. Seperti video di awal tadi, saya tunjukkan beberapa lokasi. Yang pertama itu makam sesepuh sini dulu. Itu namanya kalau nggak salah Mbah Buyut Prawirolika di Belayu. Itu salah satu bisa dibilang juru kunci untuk yang kita bahas kali ini, yaitu salah satu sumber mata air yang dulu itu bernama Anjali Antargana, yang makna dalam bahasa Sanskerta itu namanya permohonan atau suatu kepentingan yang tersembunyi atau terlindungi, seperti itu. Jadi dulu lokasi di belakang saya ini yang kita bahas untuk kita terangkan lebih jelasnya fungsi dan itunya menurut sudut pandang spiritual. Jadi dulu itu nama lokasi ini tuh Anjali Antargana. Cuma beberapa atau masyarakat sekitar sini menyebutnya istilahnya itu adalah Sendang Linggo. Karena apa? Pada zaman dahulu air di sini dianggap air suci, sehingga waktu abad-abad ke-10 sampai abad ke-13 air di sini, sumber air di sini itu dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan yang lain. Itu. Sehingga air di sini, sumber mata air di sini dianggap suci. Gitu. Nah, kebiasaan sering orang kesini atau dulu itu untuk prosesi keibadahan yang menggunakan air untuk disiramkan ke linggo dan yoni dalam tradisi Hindu Buddha, sehingga masyarakat sekitar sini menyebutnya Sendang Linggo. Itu. Lokasi ini terbilang di kawasan perhutani, dan lokasi ini tidak jauh dari tempat atau bisa dibilang wisata atau peninggalan zaman Belanda, pada umumnya waduk Berjetan. Cuma masyarakat di sini ada yang bilang juga terkenalnya itu waduk Krekah. Jadi kalau di garis lurus lokasi Sendang sini atau sumber mata air sini sama lokasi Krekah itu kalau di garis lurus kurang lebih 1 kilometer. Itu. Yang dimana di kawasan tersebut juga ditemukan struktur bangunan kuno yang diprediksi beberapa sejarawan, khususnya sejarawan Lamongan, kebetulan juga beliau senior saya atau guru saya, Kang Mas Priyo. Beliau menyebutkan struktur bangunan tersebut ada diperkirakan pada zaman Kerajaan Majapahit. Jadi prediksi beliau juga pun dengan bukti-bukti otentik seperti pecah-pecahan keramik pada lokasi sekitar, khususnya di desa Tenggerjo dan Melati, itu juga ada beberapa temuan-temuan kuno, seperti itu. Jadi bangunan tersebut sudah ada sejak era-era Majapahit, dan prediksi beliau di kawasan sini, khususnya secara luasnya itu di Kecamatan Kedumring Lamongan, pada tahun abad-abad ke-10 itu sudah ada penghuni atau namanya pemukiman gitu. Jadi sebelum abad ke-10 pun sudah ada gitu. Tuh, jadi lokasi ini tidak jauh dari, mungkin kalau di garis lurus hanya 1 kilo seperti itu. Dan sumber mata air di sini yang bisa dibilang masyarakat sekitar sini itu Sendang Linggo, itu juga masih dipergunakan sampai sekarang untuk warga untuk memanfaatkan keperluan sehari menggunakan air sini. Jadi lokasi ini juga kalau di garis lurus pun nggak jauh dari bangunan peninggalan kolonial Belanda itu pada
peresmiannya itu kalau nggak salah Waduk Perijitan itu pada tahun 1917 peresmiannya. Itu seperti itu. Dan menurut pandangan kami atau saya mengenai Sendang Linggo ini, selain Sendang Linggo ini di samping untuk keperluan ritual keagamaan juga sering dipergunakan untuk pada zaman dahulu tuh misalnya ada suatu putra mahkota atau bisa dibilang seorang pangeran, jika mau naik tahta itu prosesi jamasan atau untuk menghilangkan sengkolo untuk pensucian sebelum peresmian itu mengambil air di sini, salah satunya seperti itu. Dan ada juga dipergunakan untuk beberapa bangsawan kalau ingin menjabat di satu kerajaan itu juga salah satu ritual untuk pemandiannya tuh di sini, mengambil air di sini. Seperti itu. Yang seperti saya sebutkan di awal, sebelum dulu ini namanya Anjali Antargana yang maknanya permohonan yang tersembunyi. Dan saya mendapat beberapa info dari warga sekitar. Dulu pernah ada bisa dibilang kalau sekarang itu bupati yang ingin menyalonkan diri itu, beliau itu ingin mengambil air atau untuk ritual pemandian di sini. Tapi beliau setelah sampai di sini, lokasi ini tidak ada, gitu. Jadi beliau itu sebetulnya ingin mengambil airnya, tapi setelah di lokasi sini, lokasinya itu hilang, nggak ada, itu seperti itu. Jadi bisa dibilang itu seperti nama awalnya nama dulunya itu tersembunyi, bisa dibilang. Karena pada zaman dahulu lokasi ini juga terbilang sangat sakral dan sangat tertutup, sehingga tidak sembarang orang bisa mengambil atau mempergunakan air tersebut, seperti itu. Jadi pada zaman-zaman kerajaan pun lokasi ini sangat dirahasiakan kan. Yang dikhawatirkan disalahpergunakan gitu, karena ada beberapa mitos atau menurut pandangan spiritual kami, air di sini juga bisa dimanfaatkan untuk keilmuan. Jadi salah satunya seperti lokasi ini tidak jauh dari situs Ibunda Pati Gajah Mada atau istilahnya situs Tinggil, yang mana tempat tersebut juga tempat kelahirannya Pati Gajah Mada, sehingga menurut sudut pandang spiritual Pati Gajah Mada pun pernah melakukan prosesi pemandian di sini. Jadi lokasi ini juga sebetulnya tidak jauh dari pertapaan atau istilahnya tanah ceroan yang pernah saya buat videonya yang lalu gitu. Jadi lokasi ini masih satu kawasan, betul kawasan kalau sekarang itu di Kecamatan Kedumpreng itu. Jadi tidak jauh di beberapa seperti itu. Sebelum saya ke sini tadi, tujuan saya utama itu ingin mengekspor lebih jelasnya. Nomor 2-nya itu ada beberapa, kebetulan di sini juga tempat suci atau sakral, sehingga benda-benda goib pun banyak di sini. Jadi sebetulnya saya ke sini tujuan juga ingin mengambil atau proses penarikan beberapa, kebetulan juga banyak jenis-jenis pusaka. Cuma sebelum saya ke lokasi Sendang Linggo ini, saya pamitan dulu ke Pepunden atau Mbah Buyut sini, sehingga tadi tidak diperbolehkan. Jadi boleh main-main, cuma nggak boleh mengambil sesuatu barang. Sehingga tadi waktu saya izin dikasih pusaka yang nantinya akan saya kembalikan lagi. Kebetulan lokasi sini kalau dari sudut pandang spiritual cukup angker, yang seperti bisa disaksikan dari awal tadi, lokasinya juga cukup seram,
Dan kebetulan kalau dari sudut pandang spiritual, lokasi ini kebanyakan dominan itu adalah sosok Banaspati. Jadi tadi ada beberapa, sebetulnya saya ingin ajak main-main, cuma saya takutnya beberapa teman saya yang saya ajak itu nanti resikonya ke situ. Jadi sebetulnya saya ingin memperjelas. Seperti di video awal tadi saya perlihatkan satu titik itu bisa dibilang cikal bakal, sehingga nanti kalau diajak main-main nanti bisa besar dan bisa berwujud. Cuma saya nggak berani. Seperti yang dulu-dulu, video saya ini cuma fokus untuk dunia spiritual, tidak mengekspos terlalu, karena sesuai prinsip awal video saya, intinya untuk sebatas pengetahuan. Di sini tuh juga sosok makhluk astral pun banyak. Kebetulan lokasi ini dikelilingi itu dominan itu jenis Banaspati, atau istilahnya kalau sini juga ada yang bilang Kemamang, secara umumnya itu Banaspati, sehingga saya nggak berani terlalu main-main gitu. Dan juga nggak berani untuk mengambil suatu benda yang di sini. Tujuan saya untuk mengekspor. Kembali lagi untuk pembahasan Sendang Linggo ini, terakhir dipergunakan menurut pandang spiritual itu pada abad-abad ke-17 ke-18. Itu seperti itu masih dipergunakan. Beberapa tokoh yang ingin menjabat suatu daerah atau suatu kawasan itu pasti ambil di sini. Juga seperti saya bilang tadi, ada beberapa kalau nyampe sini nggak ada, hilang. Jadi lokasi ini hilang, tertutup. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, kenapa lokasi seperti ini kok jarang orang yang tahu, atau mungkin tidak tertulis di dalam buku naskah-naskah kuno. Ya hal itu hal-hal wajar, karena para penulis atau penulis sejarah itu kalau tidak ada bukti yang otentik dan rujukan dari beberapa naskah kuno, kalau diekspor itu sering dibilang pembodohan. Itu dari segi sejarawan. Cuma dari sudut pandang spiritual, hal seperti ini ada. Itu salah satunya ini Sendang Linggo. Jadi penulis-penulis pada era-era Belanda pun hal seperti ini dihilangkan, gitu, seperti itu. Karena apa? Yang ditakutkan, makanya orang-orang Belanda itu menjauhkan keyakinan-keyakinan masyarakat tentang hal mistis. Yang dikhawatirkan mungkin bisa dibilang lokasi ini itu untuk kesaktian. Yang ditakutkan kalau di pemberitahuan tertulis di sini untuk kesaktian atau untuk tempat-tempat suci atau sakral, yang sehingga dulu pernah dijadikan untuk tempat ritual. Yang ditakutkan itu masyarakat mempunyai keyakinan yang tinggi, sehingga nanti Belanda pun dilawan, itu seperti itu. Makanya orang-orang Belanda dulu itu beberapa mencoba menghilangkan sejarah atau hal-hal di mana hal-hal tersebut menambah keyakinan atau semangat, seperti pada umumnya yang kita ketahui, menjauhkan dari yang hubungan untuk leluhurnya. Mungkin bangsa-bangsa Belanda dulu juga menjauhkan masyarakat dari seperti keris, seperti tempat-tempat ritualan. Itu tujuannya supaya keyakinan masyarakat Jawa, pada umumnya Indonesia dulu itu, biar hilang itu. Seperti itu. Jadi hal seperti itu tidak akan tertulis di buku manapun. Seperti itu hanya mampu dilihat dan dijelaskan dalam dunia spiritual. Dibagi orang-orang yang spiritual, yang orang-orang lelaku, hal-hal seperti itu ada. Itu mungkin kalau diminta bukti secara nyata itu tidak ada, karena pada era Belanda pun hal-hal bukti-bukti yang konkret atau sejenisnya itu coba dihilangkan, seperti itu. Nah, itu sebetulnya
seperti Sendang Linggo ini ceritanya. Jadi kalau dilihat dari sejarah panjangnya itu tempat ini atau di belakang saya tepatnya ini bisa dibilang memiliki nilai sejarah yang tinggi karena tempat sinilah menjadi saksi bahwa prosesi ritual keagamaan bahkan sampai prosesi penobatan sebagai suatu jabatan, bahkan sampai menjadi seorang raja pun mengambilnya air di sini. Itu seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu oleh bangsa Belanda pun dihilangkan. Tujuannya itu seperti yang saya sebutkan tadi, untuk menghilangkan keyakinan yang diketakutan masyarakat Jawa itu. Kalau masyarakat Jawa itu sudah memiliki keyakinan pada leluhurnya teman-teman seperti itu, susah untuk dikendalikan. Makanya ada beberapa cerita, mungkin ada yang dibilang dongeng atau itu hal wajar. Sebetulnya itu ada. Cukup sekian pembahasan kali ini mengenai Sendang Linggo menurut sudut pandang spiritual. Pelajaran yang bisa kita petik dari Sendang Linggo ini, sebelum melakukan sesuatu hendaknya dengan diniatkan untuk hal yang kebaikan. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada seorang yang ingin mengambil air di sini untuk kepentingan jabatan atau kepentingan tahta. Mungkin beliau itu niatnya itu kurang bagus sehingga waktu kesini tidak ada, seperti itu. Jadi sisi positifnya atau hal positifnya, hendaknya kita melakukan sesuatu hal apapun diniatkan untuk hal yang baik, sehingga nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai bisa dipermudah, seperti itu. Kita tanya warga sekitar, khususnya di Jatenan, desa Jatenan, lokasi Sendang Linggo. Nanti kebanyakan kemungkinan besar juga paham dan tahu lokasi ini. Itu seperti itu. Saya kira cukup sekian. Jangan lupa yang mungkin baru mampir ke channel saya, di subscribe, di like dan komen, serta bagikan ke media sosial panjenengan bila info ini sangat manfaat. Saya kira cukup sekian. Saya Gus Am, tetap di channel saya Spiritualku. Salam rahayu. Atau bisa tanya ke warga sekitar desa Tenggerjo dan Melati, tepatnya di dusun Jatenan atau Kelampok. Tanya aja lokasi Sendang Linggo, kemungkinan besar banyak yang tahu lokasi seperti ini. Jadi seperti itu. Saya kira cukup sekian. Jangan lupa mungkin yang baru mampir di channel saya, di subscribe, like, serta komen. Jika info ini sangat manfaat, bisa di share ke media sosial panjenengan semua. Saya kira cukup sekian. Saya Gus Am, tetap di channel Spiritualku. Salam rahayu.